Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita ucapkan syukur kita pada malam hari ini yang berkah. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarawih, yang kalau tidak salah pada hari ini sudah memasuki pada malam ke-13. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam bulan Ramadan yang berberkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sampai umatnya hingga di zaman. Hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini saya tertarik kepada sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Alaq ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Saya terinspirasi dari ayat ini bahwa Rasulullah SAW selain memiliki akhlak yang agung yang ada pada diri beliau, Rasulullah juga memiliki kekuatan untuk bisa merubah keadaan di sekitarnya. Khususnya bagaimana perubahan sosial terjadi sebelum dan sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul sekaligus menjadi Nabi, atau yang kita kenal sebagai masa-masa jahiliyah, banyak sekali terjadi praktik-praktik penyimpangan yang terjadi di sana. Yang pertama, masyarakat Arab jahiliyah memiliki stratifikasi sosial yang haram, atau yang bisa disebut adanya strata-strata. Jadi pada masyarakat Arab di zaman itu sangat kental sekali dengan yang namanya perbudakan. Kelas sosial yang tinggi seperti yang dimiliki oleh para kaum Quraisy memberi kekuasaan dan hak istimewa. Sementara di lain sisi ada budak dan perempuan yang tidak memiliki hak yang setara. Kemudian yang kedua, terjadi praktik ketidakadilan gender atau laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan zaman itu terjadi proses yang bisa disebut fardul banat atau mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Di zaman itu ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, itu bisa disebut sebagai aib karena pandangan masyarakat di zaman itu perempuan hanya menyusahkan. Seperti itu. Kemudian zaman itu juga banyak terjadi keyakinan-keyakinan yang tidak jelas dan keyakinan-keyakinan yang ganda. Ka'bah sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, tetapi fungsi Ka'bah itu jauh berbeda dengan yang sekarang. Ka'bah menjadi pusat ritual kepercayaan mereka, di mana masing-masing orang bebas untuk memiliki Tuhannya masing-masing yang berupa berhala dan meletakkannya di sekitar Ka'bah tersebut. Kemudian selain itu di sisi perekonomian, sistem riba merajalela menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat ekstrim. Kemudian lahirlah dan datanglah Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan sosial tersebut. Pertama, Islam yang dibawa Nabi Muhammad menghapus diskriminasi dari berbagai suku ataupun status sosial. Salah satu buktinya terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin wa la li ahmar ala aswad wa la aswad ala ahmar illa bil taqwa. Yang kurang lebih artinya tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang kulit putih di atas orang kulit hitam illa bil taqwa, kecuali pada ketakwaan. Karena memang pada zaman itu orang Arab sering membanggakan dirinya sendiri, membanggakan sukunya sendiri. Nah, kemudian Nabi Muhammad datang dengan membawa kesetaraan tersebut.
Contohnya lagi, ketika kita semua ingat Bilal bin Rabah yang tadinya seorang budak, kemudian diangkat menjadi muazin pertama di zaman Rasulullah SAW. Kemudian keadilan gender, ya, Islam memberikan hak satunya hak waris kepada perempuan, kemudian Islam melarang praktik mengubur bayi perempuan dan mengangkat martabat wanita dalam kehidupan sosial. Kemudian reformasi ekonomi, dengan adanya Islam itu menghapus sistem-sistem riba, dengan diganti dengan sistem zakat yang akan kita lakukan di bulan ini, yang mana itu sebagai salah satu bentuk dari pendistribusian kekayaan yang lebih merata dan lebih adil. Kemudian transformasi atau perubahan apa saja yang terjadi. Pertama, dari segi pola pikir, Nabi Muhammad membawa perubahan dari materialis ke spiritual. Dari yang tadinya manusia itu, masyarakat Arab terutama pada zaman itu, terobsesi dengan kekayaan dan status sosial yang tinggi, Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah ujian, dan yang bernilai di mata Allah SWT ialah amal serta ketakwaannya. Kemudian yang kedua, Islam lebih mengajarkan tanggung jawab kepada individu. Sebelum Islam, banyak yang percaya bahwa nasib seseorang telah ditentukan oleh dewa-dewa yang mereka yakini. Tetapi setelah Islam datang, Islam menekankan adanya ikhtiar atau usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai individu. Kemudian Islam juga membawa konsep dari tribal kepada yang lebih universal. Sebelum Islam, kesetiaan setiap orang hanya kepada sukunya sendiri, dalam tanda kutip membangga-banggakan sukunya sendiri. Tetapi ketika Islam datang, memperkenalkan konsep umat atau umat, ya, sebuah komunitas yang bersatu atas dasar iman, bukan etnis ataupun suku. Kemudian secara perubahan historis setelah Nabi Muhammad lahir dan menjadi Nabi dan Rasul, bisa dibuktikan dengan banyak hal. Pertama, kita tahu di zaman Khulafaur Rasyidin terjadi berbagai macam ekspansi besar-besaran. Islam menyebar ke berbagai dunia. Beberapa tokoh ilmuwan, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, yang keilmuannya bahkan masih dipelajari sampai detik ini, itu merupakan salah satu bentuk penyebarluasan Islam di skala dunia. Kemudian, apa saja kira-kira pelajaran yang dapat kita ambil di zaman sekarang ini? Yang pertama, Islam adalah agama yang membawa perubahan sosial, bukan hanya ibadah ritual saja. Kita sebagai muslim harus bisa menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Tentu bergantung kepada profesi ataupun keahlian ataupun pekerjaan kita masing-masing. Yang kedua, Islam menolak sistem yang menindas dan menekan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, kita harus bisa menyebarkan keadilan sosial di sekitar kita. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan juga ilmiah. Kita harus terus belajar, membaca, mengembangkan keilmuan kita sebagaimana para ilmuwan muslim terdahulu. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan sungguh agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Semoga Ramadan ini menjadi momen refleksi bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial kita, dan yang terutama menanamkan rasa kebanggaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, yang mana bukan hanya saja terkenal di dalam
dunia Islam, tapi terkenal seluruh jagat raya. Bahkan dunia luar Islam pun mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.